Gadis itu datang membawa bunga untuk menghadiri pemakamannya sendiri. Lalu suami bajingan itu melangsungkan pernikahan dengan gadis licik itu tepat di pemakaman istrinya. Saat ini gadis itu tiba-tiba muncul, dan sang suami pun merasakan bayangan istrinya yang sudah meninggal di tubuh gadis itu. Tapi sebenarnya gadis yang berdiri di depannya adalah istri yang dia sendiri dorong turun gunung. Ternyata hal itu belum lama terjadi. Sang suami bekerja sama dengan gadis licik itu untuk mengelabui istrinya yang sedang hamil agar pergi ke tebing untuk mengambil gambar. Dan tepat setelah itu, mereka mendorongnya turun gunung. Tapi untungnya sang istri tidak meninggal, melainkan diselamatkan oleh pria misterius. Dan setelah terbangun, gadis itu langsung mengetahui berita bahwa dia telah meninggal di surat kabar. Di saat yang sama, suaminya juga mewarisi kekayaan yang besar. Jadi gadis itu langsung merasa sangat marah. Saat itu dia memutuskan dia harus terus hidup. Dan untuk membalas dendam pada kedua bajingan itu, gadis itu mengambil resiko untuk menjalani operasi kosmetik. Betapapun menyakitkannya, gadis itu masih bisa menahannya. Karena dia ingin hadir di pemakamannya sendiri, dia akan memberikan kejutan kepada suaminya dan gadis licik itu. Aku Giang Tuyet, aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada temanku. Tam Chit, Tan Hong, aku telah keluar dari neraka, apakah kalian siap menerima akibatnya? Lalu pintu dibuka, seorang pengawal yang membawa kotak berlari ke dalam ruangan dan berkata, ini adalah hadiah dari istrimu yang sudah meninggal. Jadi mereka berdua langsung ketakutan setengah mati. Tapi gadis licik itu tidak mau berkomitmen, jadi dia ingin melihat apa yang bisa ditunjukkan orang mati itu. Tapi saat membuka kotaknya, ternyata itu adalah boneka dengan eyeshadow meleleh. Tapi sebelum dia dapat melihat lebih dekat, boneka itu mulai berbicara. Tam Chit, Tan Hong, kenapa kalian berdua mendorongku turun gunung? Aku sangat kesakitan, aku merasakan sangat kesakitan. Ini hanya lelucon, tapi itu memang suara Truong Min. Mungkinkah kematian Truong Min bukanlah kecelakaan melainkan pembunuhan? Lalu untuk menghindari kecurigaan, gadis licik itu segera berbicara, kematian Truong Min sudah tercatat, jadi berhentilah bicara omong kosong di sini. Tapi gadis itu sudah bersiap untuk itu. Pembunuh, kamu adalah seorang pembunuh. Tan Hong, bagaimana perasaanmu tentang membunuh orang dan menjadi wanita simpanan, apakah menyenangkan? Gadis licik itu dengan marah mendorong gadis itu menjauh, tapi gadis itu memanfaatkan momen untuk jatuh ke tanah. Dia juga mengatakan bahwa gadis licik itu bertindak seperti itu. Mungkinkah kematian Truong Min benar-benar ada hubungannya dengan dia? Jadi semua orang mulai membicarakan tentang gadis licik itu. Dan untuk menstabilkan situasi, pria itu dengan sopan membantu gadis itu berdiri. Lalu dia langsung berpura-pura membungkuk dan meminta maaf kepada gadis itu. Saat ini gadis licik itu langsung mempertanyakan siapa gadis itu. Tapi sebelum gadis itu sempat menjawab, tiba-tiba sekelompok pengawal berlari masuk. Nona, silahkan pulang. Ada apa? Apakah kamu bahkan menyewa aktor untuk menghilangkan keraguan? Keluarga Giang kami tidak perlu mempekerjakan siapapun. Bos Giang, kakak, kenapa kamu datang ke sini? Itu adalah direktur Giang dari Giang Group. Gadis itu adalah adik bos Giang. Orang yang disebut kakak oleh gadis itu adalah pria misterius yang menyelamatkan nyawanya. Saat melihat gadis itu adalah adik dari orang yang begitu berkuasa, pria itu tidak berani berkata apa-apa lagi. Lalu gadis itu memberinya sebuah kartu, mengundangnya untuk menghadiri sebuah pertunjukan. Besok adalah pertunjukan tariku, semoga kamu bisa datang. Ini adalah undangan dari Nona Giang, tentu saja ini merupakan suatu kehormatan bagiku. Aku akan menganggapnya serius, jadi jangan lupa untuk datang, aku akan menunggumu. Setelah selesai berbicara, dia langsung pergi dengan direktur. Dan setelah menerima undangan dari gadis itu, pria itu jatuh ke dalam perangkapnya. Di pertunjukannya, gadis itu menari dengan sangat indah, gerakannya ringan seperti terbang, dan juga memancarkan semangat yang luar biasa, sehingga pria di bawah tribun terpesona olehnya, bahkan menjadi gila. Dan setelah tepuk tangan meriah dari penonton, pria itu mulai mencari gadis itu. Lalu dia langsung melihat bahwa gadis itu ditindas oleh pria jahat. Nona Giang, apakah kamu tidak apa-apa? Tuan Tam, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku merasa sangat tidak nyaman. Yakinlah, Nona Giang, sekarang aku akan membawamu keluar. Setelah melihat rencananya berhasil, gadis itu langsung menunjukkan tatapan mata yang sangat provokatif. Sepertinya ikan sudah mulai menggigit umpannya. Lalu gadis itu mengandalkan identitasnya sebagai guru tari untuk memasuki rumah kedua bajingan itu. Tapi daripada bilang itu rumah kedua bajingan itu, lebih tepat kalau dibilang itu rumah gadis itu. Dan saat melihat gadis itu menari lagi, pria itu tampak terpesona. Putri kecil itu juga bertepuk tangan untuk menyatakan cintanya, tapi hanya gadis licik itu yang sangat marah. Giang Tuyet, mengapa kamu di sini? Nyonya Tam, aku dipercaya oleh Tuan Tam untuk mengajari putrinya menari. Putriku tidak membutuhkanmu untuk mengajarinya, jadi keluarlah dari sini.